Baik, nama saya Vicensius Laya dari kelompok 1 dan berperan sebagai penyaji materi. Materi yang saya sajikan yaitu sistematika etika. Nah, di dalam sistematika etika ini pada dasarnya dapat terbagi dua, yaitu sistematika etika deskriptif dan sistematika etika normatif. Etika deskriptif ini berfungsi untuk melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Kemudian etika normatif merupakan bagian terpenting dari bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Selanjutnya, sistematika secara umum yaitu tata cara bergaul, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik, disebut sebagai etika. Nah, di sini di dalam menentukan nilai baik etika ini kita perlu memahami hal-hal yang biasa terjadi di dalam bermasyarakat. Contohnya mengucapkan salam ketika kita bertemu orang lain. Kemudian ketika kita lewat di depan orang lain, kita harus meminta izin. Kemudian kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian bersikap santun dan tidak sombong. Kemudian berbicara dengan perkataan yang sopan. Kemudian tidak saling menghina. Kemudian tidak boleh saling membenci. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, menurut Asoni Kreaf 1993 sampai 41, etika dapat dibagi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yang membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur atau pedoman untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Etika khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khususnya, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses fungsional dari suatu organisasi. Kemudian etika ini berasal dari kata etikos dan dalam bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Selanjutnya, etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik di dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Selanjutnya, etika berhubungan dengan 4 hal, yaitu dari segi objek. Pembahasannya, etika berupa membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal, pikiran atau filsafat. Selanjutnya, dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, dari segi sifatnya,
Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi artinya pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik ini dapat terjadi. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu. Demikian penjelasan yang saya bahas, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami